Sayang, panggil Amar. Sesampainya di rumah, Amar langsung mencari istri tercinta. Baru saja beberapa jam tidak bertemu, dirinya sudah merasakan kangen. Ya, mungkin inilah yang dikatakan pengantin baru. Ingin selalu dekat dan tidak ingin jauh-jauh dari sang istri. Apalagi Adinda sendiri begitu mengemaskan. Tentu saja Amar selalu kepikiran dengannya terus-menerus. Bahkan sampai membuat dirinya tidak fokus untuk kerja. Sayang, panggil Amar lagi. Dia masuk ke kamar, dan di sana sudah ada Adinda yang tengah berada di meja belajarnya, seperti tengah mengerjakan sesuatu. Tapi Amar juga tidak tahu apa itu. Amar pun mendekati dan langsung memeluk sang istri dari belakang. Berkali-kali mencium puncak kepalanya untuk menyalurkan rindu yang ia rasakan. Kok tumben gak nyambut kedatangan Mas? Biasanya kalau Mas datang, paling semangat menghampiri dan langsung memeluk Mas. Kenapa? Kamu kelihatannya sibuk banget. Ya, memang seperti itu kebiasaan Adinda. Kalau dia ada di rumah dan Amar baru pulang kerja, Adinda selalu menyambut kedatangan Amar. Dan seperti biasanya, Adinda selalu memeluk Amar dengan erat. Namun entahlah, ada apa dengan hari ini? Sepertinya memang benar kalau Adinda tengah sibuk. Maaf ya, Dinda tidak menyambut kedatangannya Mas Amar. Soalnya Dinda lagi sibuk mau mempersiapkan untuk magang. Adinda berbalik dan beralih menatap sang suami. Mempersiapkan untuk magang? Tanya Amar. Adinda mengangguk, seraya tersenyum. Iya Mas, bahkan Dinda sudah dapat tempat magangnya. Dinda dan dua teman Dinda besok sudah diperbolehkan untuk magang. Hah? Beneran? Kenapa nggak bilang sama Mas sih? Ini Dinda bilang Mas, rencananya sudah lama. Kan Dinda sudah pernah bilang ke Mas Amar juga. Oke sayang. Terus kamu magangnya di mana? Mas boleh dong tahu? Kan hanya ingin memastikan kalau kamu aman. Bukannya memberitahu, Adinda malah menggeleng. Rahasia. Nggak mau kasih tahu Mas Amar. Nanti Mas Amar sendiri akan tahu. Kok gitu sih? Amar tidak habis pikir. Ada-ada saja istrinya ini. Mas perlu tahu loh sayang. Apapun tentang kamu dan tentang kuliah kamu juga. Iya Mas, Dinda paham kok. Nanti juga Dinda akan kasih tahu Mas Amar. Bahkan Mas Amar akan tahu sendiri nantinya. Sayang. Kenapa Mas? Pokoknya Mas Amar tidak perlu khawatir dan jangan risau. Dinda kerja di tempat yang bagus dan keren. Terus Dinda jamin pemiliknya juga sangat baik. Jadi Mas Amar tidak perlu khawatir dengan keselamatan Dinda. Dinda pasti akan baik-baik saja. Amar hanya mengangguk. Ya terserah kamu aja lah. Intinya Mas tidak ingin kamu macam-macam. Apalagi dekat dengan laki-laki bernama Riko itu. Apapun itu, Mas nggak suka. Dan kalau kamu magang nanti, Mas ingin kamu ingat satu hal. Kalau kamu sudah punya suami. Jadi nggak lirik sana sini, oke? Oke Mas. Lagian mana mungkin Adinda lirik sana sini. Kalau Amar sudah lebih daripada segalanya. Tampan, baik dan perhatian. Apapun yang Adinda mau juga Amar selalu menuruti. Dan mungkin saja Adinda tidak mendapatkan itu di tempat lain. Selama ini memang hanya Amar yang membuatnya sangat merasakan nyaman. Kalau kamu melanggar apa yang Mas katakan tadi, maka siap-siap saja kamu akan Mas kasih hukuman. Hukuman apa? Adinda malah mengerutkan keningnya. Dia menatap Amar dengan sedikit kebingungan. Hukuman.
Amar menjeda ucapannya dan malah mendekatkan wajah dan langsung mencium bibirnya Adinda. Kalau kamu melanggar, maka Mas pastikan esok harinya kamu tidak bisa berjalan. Amar menatap Adinda dengan seringai nakalnya. Ih, dasar genit. Amar menjauhkan wajahnya dan tawa pecah seketika. Loh, apa kamu lupa? Kamu yang memulai semuanya, sayang. Kamu lebih dulu memasukkan obat itu ke minumannya Mas. Dan kamu terima saja akibatnya. Adinda memutar bola matanya jengah. Pikiran sang suami tidak jauh-jauh dari hal itu. Dasar. Oke, terserah Mas saja. Oh ya, Dinda sudah masak untuk Mas Amar loh. Mau makan enggak? Masa sih? Iya Mas, mau makan enggak? Tawar Adinda. Tapi Mas mau makan kamu aja sayang. Mas Amar. Lagi-lagi Adinda tidak habis pikir, kenapa laki-laki yang ada di hadapannya ini jadi genit seperti ini sih? Perasaan dulu tidak seperti ini, dan malah terlihat sangat cuek. Bercanda sayang. Oke, Mas mau makan, tapi Mas mau mandi dulu ya. Kalau begitu, Dinda siapin dulu ya. Amar malah tersenyum, dan Adinda bangkit dari duduknya. Adinda ingin pergi, tapi langsung Amar tahan. Kenapa lagi, Mas? Adinda semakin bingung. Ada-ada saja suaminya ini. Mas berubah pikiran deh. Hah? Maksudnya? Amar lagi-lagi tersenyum, tapi senyumannya kali ini terlihat berbeda, seperti ada niat tertentu. Gak jadi makan deh. Mas mau ngajakin kamu mandi bareng aja. Dinda sudah mandi, Mas. Mas gak peduli, dan kamu tidak boleh menolak apa yang diinginkan suami. Sebelum Adinda mengajukan protes, Amar terlihat dahulu menggendong Adinda ke kamar mandi. Akhirnya mereka pun mandi bersama. Adinda juga tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh Amar. Mereka tertawa bersama saat berada di kamar mandi, menandakan mereka sangat bahagia. Waktu terus berlalu. Amar sekarang sudah berada di kantor dan memeriksa ke beberapa data yang baru saja dikirimkan sekretarisnya. Namun tidak berselang lama, pintu ruangannya Amar berbunyi. Amar pun mempersilahkan untuk masuk, karena ia pun tahu yang datang adalah sekretarisnya. Ada apa, Ria? Tanya Amar langsung, setelah sekretarisnya masuk ke dalam. Ini Pak, ada mahasiswa magang yang ingin bertemu dengan Pak Amar, ucap Ria memberitahu. Mahasiswa magang? Amar langsung mengerutkan keningnya. Ia masih tidak mengerti dengan yang dikatakan oleh Ria. Iya Pak, maaf sebelumnya saya lupa memberitahu Pak Amar kalau ada beberapa mahasiswa yang mengajukan magang di sini dan sudah diterima. Mereka juga hari ini mulai bekerja. Makanya mereka ingin bertemu dengan Pak Amar juga, selaku CEO di sini. Amar mengangguk dan paham apa yang dikatakan oleh Ria. Jadi mereka ingin bertemu dengan saya? Iya Pak, boleh. Ya, silakan saja. Saya juga tidak punya banyak waktu, karena setelah ini ada meeting. Jadi katakan kepada mereka untuk cepat ke ruangan saya. Baik Pak. Ria pun keluar dari ruangan dan langsung memanggil mahasiswa magang itu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ada mahasiswa yang magang di perusahaan ini. Mukanya Amar tidak terlalu kaget dan sama sekali tidak curiga dengan apapun. Tidak berselang lama, Ria kembali masuk ke ruangannya Amar. Loh, mana orangnya? Tanya Amar, karena sekretarisnya hanya datang sendiri. Ada Pak, itu orangnya. Satu orang masuk ke ruangannya Amar, dan hal itu membuat Amar kaget. Kenapa dia bisa ada di sini? Dan apa tadi?
Mahasiswa magang. Ah, merasa bodoh tidak menyadari hal ini. Selamat pagi Pak Amar, saya adalah salah satu mahasiswa magang di sini. Suara itu, jelas saja Amar sangat mengenalnya dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Mahasiswa magang itu malah tersenyum dan langsung mengeluarkan tangan. Salam kenal Pak Amar. Dasar bocah nakal. Ingin sekali rasanya Amar menjitak perempuan yang ada di hadapannya sekarang ini. Selamat pagi Pak Amar. Kenapa diam saja? Apakah saya ada salah? Saya salah satu mahasiswi yang magang di sini selama 3 bulan. Mendengar itu semua, Amar hanya diam. Dia terus saja menatap perempuan yang sekarang ada di hadapannya. Perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Ah, Amar benar-benar tidak habis pikir. Bisa-bisanya istrinya magang di perusahaannya, sedangkan ia sama sekali tidak tahu. Dan ia merasa sangat bodoh akan hal itu. Ya, di sini Amar yang salah, karena sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau sang istri akan magang di perusahaannya. Namun, mungkin Amar tidak peka saat ia bertanya dengan Adinda, dia magang di mana. Perempuan itu sama sekali tidak menjawab, dan katanya nanti Amar akan tahu sendiri. Ya, ia sekarang sudah tahu sendiri, dan istrinya itu berhasil membuatnya kaget. Benar-benar tidak habis pikir. Namun, itulah Adinda. Hanya dia yang bisa membuat Amar seperti ini. Sekarang lihatlah dia, tengah tersenyum ke arah Amar, tanpa merasakan bersalah sedikit pun. Sedangkan Amar sendiri sudah gemas dengan istrinya itu. Dasar bandel. Ingin sekali Amar menjita kepala istrinya itu. Ada-ada saja kelakuannya. Kenapa Pak? Pak Amar bilang apa tadi? Bandel? Memangnya saya bandel ya? Kan saya hanya ingin kenalan dengan Pak Amar. Masa dibilang bandel sih? Adinda malah bicara seperti itu dan menatap Amar dengan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Mati-matian Amar menahan gemas karena melihat tingkahnya Adinda. Kalau saja ini tidak di kantor, sudah bisa dipastikan kalau Amar akan membawa istrinya itu ke dalam dekapannya. Amar menghembuskan nafasnya. Pagi-pagi ia sudah mendapatkan kejutan seperti ini. Lagi-lagi karena Adinda. Untung dia tidak jantungan. Pak Amar gak mau kenalan sama saya ya? Kok diam aja? Katanya tadi mau ketemu. Bagaimana sih? Amar tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Adinda. Dia beralih melihat ke arah Ria sekretarisnya, yang sepertinya tahu akan hal ini. Amar kesal karena tidak diberitahu. Ria, kenapa tidak memberitahu saya tentang ini semua? Kenapa mahasiswa bandel ini bisa ada di sini dan magang di sini tanpa saya tahu? Maaf Pak, ini permintaan dan Mbak Dinda sendiri. Katanya biar dia sendiri yang kasih tahu Pak Amar. Sekali lagi saya minta maaf. Dia menunduk, takut kalau bosnya itu marah. Iya Pak Amar, ini bukan salahnya Mbak Ria kok. Ini memang kemauan saya sendiri. Lagian kenapa sih kalau saya magang di sini? Keberatan ya? Lagi-lagi Amar menghembuskan napasnya. Mana mungkin ia keberatan? Tentu saja ia sangat bahagia. Karena beberapa bulan ke depan, ia akan selalu bersama Adinda, sang istri tercintanya. Baik Ria, kamu bisa pergi dari ruangan saya. Biar saya yang urus mahasiswa magang ini. Nanti kalau ada apa-apa saya akan panggil kamu lagi. Baik Pak. Jangan lupa tutup pintunya. Ya Pak. Ria keluar dari ruangannya Amar. Amar pun langsung bergerak mengunci pintu itu. Dan sekarang tinggallah mereka berdua yang ada di dalam. Kenapa pintunya dikunci?
Tanya Adinda. Perasaannya mulai tidak enak, takut kalau Amar melakukan sesuatu. Bisa saja kan Amar marah karena Adinda tidak jujur dengan dia. Sepertinya Adinda memang cari mati deh. Niatnya kan memang hanya ingin memberikan surprise ke Amar, bukan ada niat apa-apa. Menurut kamu kenapa pintunya dikunci? Amar malah balik bertanya dan menatap Adinda. Ya mana Adinda tahu. Seketika nyali Adinda menciut, takut kalau Amar benar-benar marah. Ini kamu. Amar yang sudah duduk di sofa langsung memerintahkan Adinda untuk ikut duduk bersamanya. Adinda pun hanya mengangguk dan hanya ikut apa yang dikatakan oleh Amar. Ketika Adinda sudah ada di hadapan Amar, laki-laki itu malah menarik Adinda hingga terjatuh di pangkuannya. Mas Amar, dekik Adinda. Yang benar saja mereka dengan posisi seperti ini. Kalau di rumah sih tidak apa-apa. Namun kalau di kantor, kalau ada yang melihat bagaimana? Kenapa? Belum sempat Adinda menjawab, Amar sudah menciumi setiap inci wajah Adinda, membuat perempuan itu geli oleh perbuatan suaminya. Udah mas, ini di kantor. Adinda akhirnya berhasil menjauhkan wajahnya. Iseng banget sih. Ini hukuman untuk kamu sayang, karena telah melakukan ini. Apa-apaan sih? Kan Dinda hanya ingin kasih Mas Amar surprise, dan berhasil sepertinya. Mas Amar kaget karena Dinda ada di sini. Dinda yang awalnya takut kalau Amar marah, sekarang sudah tidak lagi, karena ia pun tahu kalau sang suami tidak akan marah dengan dirinya. Iya, Mas kaget, karena kamu bandel. Amar malah mencubit pipi Adinda dengan gemas. Kenapa nggak kasih tahu Mas sih? Adinda malah tersenyum. Maaf ya Mas, bukannya nggak mau kasih tahu Mas, tapi memang sengaja ingin kasih Mas surprise. Terus Dinda hanya tidak mau kalau Dinda magang di sini hanya karena bantuan dari Mas Amar. Kan perusahaan ini sangat besar. Kalau ingin masuk atau magang di sini, ibaratnya banyak tantangannya. Harus benar-benar bisa dan benar-benar sesuai dengan perusahaan ini. Makanya dari itu, Dinda ingin kerja keras sendiri tanpa ada bantuan dari Mas Amar. Kalau Mas Amar tahu, bisa-bisa semuanya dipermudah. Itu artinya sama sekali tidak ada kerja keras dari Dinda dong. Sama aja bohong. Sia-sia semuanya. Paham kan? Amar mengangguk. Ia sangat mengerti apa yang dikatakan sang istri. Memang benar semuanya. Dan ia malah bangga dengan Adinda. Terus satu lagi nih Mas. Dinda minta sama Mas Amar agar status Dinda sebagai istri Mas itu dirahasiakan ya. Kenapa? Amar malah mengerutkan keningnya. Ya karena kalau banyak yang tahu Dinda ini istrinya Mas Amar, nanti malah perlakuan pegawai ke Dinda itu beda. Mas pasti paham deh apa yang Dinda katakan. Gak apa-apa ya, kalau selama Dinda magang di sini, gak ada yang tahu tentang kita. Jadi Dinda benar-benar jadi pegawai di sini, menyelesaikan magang dengan baik, dengan hasil kerja keras Dinda sendiri. Ya, Dinda hanya tidak ingin dibeda-bedakan. Dia hanya ingin menyelesaikan magang ini dengan baik, tanpa ada yang tahu kalau dia adalah istri dari Amar Wijaya. Berhubung di kantor ini tidak ada yang tahu siapa istri dari bos mereka. Mereka hanya tahu kalau Amar sudah menikah. Namun kalau wajah sang istri, tidak ada yang tahu. Karena saat pernikahan mereka, diadakan memang secara sederhana saja. Hanya keluarga dekat yang diundang pada saat itu. Mau kan Mas? Tanya Adinda lagi, karena Amar hanya diam. Amar hanya menghela nafas dan mengangguk tanda setuju dengan yang Adinda katakan. Ya sudah kalau seperti itu. Saya mau kerja dulu ya Pak Amar. Gak enak kalau seperti ini. Nanti ada orang yang lihat.
Nanti malah saya dikira macam-macam dengan bos. Kita kan memang sering macam-macam, sayang. Lupa. Apaan sih, Mas? Kan Dinda hanya pegawai. Jadi Mas Amar jangan macam-macam. Iya. Dinda mau kerja dulu ya. Iya, sayang. Amar masih memeluk Adinda dengan erat. Sebelum istrinya itu pergi, Amar berkali-kali mencium pipinya. Sering-sering kesini ya, kasih Mas vitamin. Genit. Adinda bangkit dari pangkuan Amar dan langsung keluar dari ruangan itu. Ya, karena ini adalah hari pertama kerja di kantor ini. Setelah Adinda pergi, Amar pun bersiap-siap untuk meeting. Ia keluar dari ruangan dan menuju ruangan meeting. Namun langkahnya terhenti saat melihat seorang laki-laki yang kurang ia suka. Riko, mau apa dia di kantor ini juga? Apa jangan-jangan dia magang di sini juga? Amar malah menjadi kesal saat melihat Adinda yang menghampiri Riko dan berjalan bersama. Kenapa harus ada laki-laki itu juga sih? Bersambung.